Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Sadaqallahu adzim. Bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah pagi hari ini, di hari pertama bulan Muharram tahun 1444 Hijriah kita bisa tunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di awal pagi hari ini dan juga di waktu yang telah lampau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi awal yang baik untuk kita bisa menapaki tahun baru 1444 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya hingga takdir menjumpai kita pada suatu waktu nanti. Hari ini jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita semua sudah tahu bahwa penanggalan Hijriah tidak bisa dilepaskan dari hijrah. Adalah Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabat yang menetapkan hal itu setelah ada beberapa soal, yang diantaranya yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, salah satu wali atau gubernur yang menjabat di masa Khalifah Umar bin Khattab, menyampaikan ada banyak surat yang diterima dari Khalifah, tapi sulit untuk dibedakan mana surat yang lama dan mana yang baru karena nggak ada tanggalnya. Lalu dia menyarankan untuk dibuat penanggalan itu agar memudahkan administrasi persuratan. Bermusyawarah beliau Khalifah Umar bin Khattab dengan para sahabat, dan akhirnya seperti yang kita tahu diputuskan untuk memulai perhitungan tahun Hijriah itu, tahun Islam atau penanggalan Islam itu mulai hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu yang kemudian disebut dengan kalender Hijriah. Sebenarnya kalender Hijriah ini adalah kalender Komariah, jenis lain dari Syamsiah. Kalau Syamsiah berdasarkan peredaran matahari, kalau Komariah berdasarkan peredaran, kita sebut ya peredaran matahari. Sebenarnya yang memberedarkan bumi, bukan matahari. Matahari tidak beredar. Peredaran matahari, dan Komariah peredaran bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Di dalam Al-Quran ada surat yang berkenaan dengan hilal. Hilal itu adalah bentuk bulan yang dilihat dari kita di bumi, yang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari disebut bulan sabit itu, karena memang seperti sabit. Di dalam Al-Quran disebut gitu, namanya hilal. Kemudian oleh Allah dijawab, kul hiya mawaqitu linnas wal hajj.
Katakanlah bahwa hilal itu mawaqit linnas. Mawaqit itu tempat menetapkan waktu. Mawaqit linnas. Ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa musyawarah itu memang ajaran Islam, dan Nabi itu adalah pribadi yang sangat gemar bermusyawarah. Bahkan kata beliau, tidak ada ruginya orang yang selalu bermusyawarah. Tapi Islam juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua perkara itu bisa dan boleh dimusyawarahkan. Di antaranya adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah tasyrik, masalah syariah. Ditetapkan bukan berdasarkan musyawarah, kalau Nabi berdasarkan wahyu. Di antaranya adalah pertanyaan tentang hilal ini. Ada lagi pertanyaan tentang anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Ada lagi pertanyaan tentang mahid atau haid, yas'alunaka 'anil mahid. Rasul tidak bermusyawarah dengan para sahabat untuk menjawab pertanyaan itu. Dia menunggu wahyu, lalu turunlah wahyu, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasuli, dan seterusnya, dalam sebagaimana kita baca dalam surat Al-Anfal itu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada, dan seterusnya. Jadi penanggalan Qamariyah itu sudah ada sebelum Islam datang, itu sudah ada, sudah berjalan. Yang disebut dengan Ramadan, yang disebut dengan Syawal itu sudah ada. Karena itulah kita membaca juga dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ditetapkan. Jadi bulan Ramadan sudah ada. Sementara penanggalan Hijriah kan baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, artinya selepas Rasulullah SAW meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat adalah kapan yang disebut dengan tahun pertama itu kapan. Makanya kita sering menyebut tahun pertama Hijriyah, tahun kedua Hijriyah, atau mundur lagi tahun pertama kenabian. Tahun pertama Hijriyah itu adalah tahun ke-13 kenabian, atau 1 tahun sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah. Begitu kita sering menyebut gitu. Jadi jelas sekali bahwa ini adalah perkara yang ditetapkan untuk menjawab kebutuhan pada waktu itu, dan ini adalah keputusan yang sangat tepat, sebagaimana keputusan untuk menghimpun suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran yang kemudian menjadi mushaf seperti yang kita baca ini hari, yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani itu. Dan luar biasa, sahabat bermusyawarah menetapkan hijrah, bukan menetapkan awal dari perhitungan kalender Hijriah itu dari lahirnya Nabi atau kematian Nabi, karena sempat juga masuk usulan itu. Itu menunjukkan bahwa para sahabat pada waktu itu memang sungguh-sungguh serius, atau serius di dalam memilih momen itu. Momennya itu apa? Kita tidak boleh berandai-andai, tetapi pasti akan berbeda jika momennya itu momen kelahiran Nabi atau kematian Nabi. Kalau kematian Nabi, kita selalu akan diingatkan dengan kesedihan. Kalau momen kelahiran itu hanya menyangkut person saja, bukan menyangkut risalah dan umat. Dan usulan itu ditolak oleh sebab juga ada tasabuh di dalamnya. Nabi berpesan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia itu minhum, bagian dari orang itu. Makanya tasabuh itu harus betul-betul kita perhatikan. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar, bahwa al-hijratu, ini kurang alifnya. Al-hijratu
Al-hijratu, ya, ini kurang alif. Al-hijratu farqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu menjadi pemisah antara al-haq dan batil. Ini memang itu sesuatu yang sangat istimewa, ya. Kemudian setelah sudah diputuskan, berarti tahun pertama dihitung dari hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Lalu kapan mulai bulan pertamanya? Nah, bulan pertamanya itu apa? Kita tahu bahwa bulan di dalam penanggalan Komariah itu ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Lalu yang disebut bulan pertama itu apa? Ini ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Karena tekad melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram, di mana baiat terjadi di pertengahan bulan Zulhijjah. Ya, baiat terjadi pada bulan Zulhijjah sebelum Muharram, sebelum haji bahkan itu. Baiat Aqobah yang kedua itu sebelum haji. Makanya ini peristiwa yang sangat penting. Dari peristiwa baiat itulah awal mula hijrah, baiat yang kedua. Bisa dikatakan hilal pertama setelah peristiwa baiat itu adalah hilal bulan Muharram, begitu Ibnu Hajar. Jadi Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik pada waktu itu, di mana terjadi bai'ah yang kedua. Bai'ah yang kedua itu bai'ah dukungan atas kepemimpinan Nabi yang diantaranya disampaikan oleh para kabilah-kabilah yang tengah haji pada waktu itu, menuju hati atau sedang haji. Di antaranya adalah para kabilah yang datang dari Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab hijrah pergi atau meninggalkan Makkah menuju Madinah, meskipun dia pada awalnya kan ke arah Syam, ke arah selatan, bukan ke arah utara. Kita tahu Madinah itu di sebelah utara Makkah. Mestinya kan logikanya dia langsung ke arah utara, tapi tidak, dia berjalan dulu ke arah selatan, yang singgah sebentar itu di gua itu. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi itu, seorang Nabi itu memperhatikan hukum sababiyah, sebab akibat. Mereka dikejar, mereka diburu, hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka mereka harus berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia berjalan ke arah Syam, baru kemudian setelah aman dia melambung bergerak ke arah utara. Jadi ini peristiwa yang luar biasa, itu terjadi pada bulan Zulhijjah, bai'ah itu. Nah, hilal pertama setelah bai'ah itu ya Muharram. Serta tekad untuk berhijrah juga terjadi pada hilal bulan Muharram. Karena itulah Muharram layak dijadikan awal bulan. Inilah alasan paling kuat mengapa bulan Muharram itu dipilih sebagai bulan pertama. Karena itulah bukan Muharram, kemudian berikutnya itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya itu. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi nyatalah bahwa dijadikannya hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram sebagai awal bulan ini memiliki maksud yang tidak lain adalah bagaimana supaya umat Islam itu selalu teringat ya kepada peristiwa itu, dan kemudian selalu bisa menarik spirit atau semangat hijrah. Ya, itu. Dan inilah yang kemudian kita pakai. Meskipun sekarang kita ini in between ya, kadang memakai hijriah, kadang memakai Masehi. Oleh karena situasi kehidupan kita yang begini rupa, dan ini yang membuat komplikasi yang tidak mudah. Tapi kalau hari kita masih menggunakan hari-hari yang disebut, meskipun juga sudah mulai geser-geser ya. Yaumul Ahad itu hari pertama. Yaumul Tsani, Senin itu hari yang kedua. Yaumul Thulatsa itu hari ketiga, Selasa.
yaumul arbi'ah, hari keempat, Rebo, yaumul khamis, hari kelima. Bukan disebut yaumus sittah, tapi yaumul jum'ah. Nah, ini menarik. Bukan hari keenam, tapi hari Jumat, di mana di situ ada ibadah. Dan ini yang disebut sebagai hari rayanya kita. Jadi kita punya hari raya mingguan, kemudian punya hari raya tahunan. Hari raya mingguan itu ya hari Jumat itu. Di beberapa negara, misalnya di kawasan Teluk itu kalau malam Jumat ramai sekali. Termasuk kalau kita kebetulan dapat waktu umroh malam Jumat, biasanya lebih padat dari hari biasa, karena mereka datang dari Teluk, kawasan Teluk itu untuk malam Jumatan di Mekah. Malam Jumatannya itu, kalau kita malam Minggon gitu ya, malam Jumatannya itu umroh. Yaumus Sabt, hari ketujuh, Sabtu kita sebut. Dulu waktu saya kecil itu masih merasakan suasana Jumat itu memang libur. Jadi sekolah di madrasah. Tapi pergeseran kemudian terjadi, libur kita itu menjadi hari Minggu. Bahkan tambah lagi Sabtu juga libur. Kalau kita mengikuti tradisi Islam, libur itu hari Jumat. Kemudian Sabtu hari ketujuh, mulai hari pertama itu Yaumul Ahad, itu hari Minggu. Bagus kalau kita membiasakan menyebut bukan Minggu tapi Ahad, Yaumul Ahad, hari Ahad. Ya. Dan kita berada di bulan Zulhijjah kemarin sore di bulan Zulhijjah, lalu Maghrib berubah menjadi bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram kalau kita mengikuti penanggalan. Dan antara Samsiah dan Komariah itu ada pergeseran kurang lebih sekitar 11 hari. Komariahnya maju 11 hari terus gitu. Karena itulah maka ini kelebihannya dari penanggalan Komariah dibanding dengan Samsiah adalah bahwa kita akan merasakan ibadah itu dalam suasana yang berbeda-beda. Tidak tetap, selalu berbeda-beda. Makanya suasana haji pun juga berbeda-beda. Suasana bulan Ramadan berbeda-beda. Ada bulan haji dingin kalau dilakukan di bulan-bulan semuanya di bulan Zulhijjah. Semuanya di bulan Zulhijjah. Tidak mungkin ibadah haji tidak bulan Zulhijjah. Tapi bulan Zulhijjah bisa pada musim panas, bisa musim dingin. Ini hari Zulhijjah pada musim panas, relatif panas ya. Disampaikan di Madinah bisa sampai 46 derajat. Memang kalau udah puncaknya bisa 50, 45, 50, bahkan pernah saya 62 derajat meskipun hanya 2 jam. Dari mana kita tahu? Di dinding Masjidil Haram itu ada penunjuk temperatur. Itu kita bisa lihat di situ, 62 derajat. Panas sekali. Tapi nggak lama, cuma 2 jam terus turun lagi menjadi 50, turun lagi 45, terutama kalau sudah mendekati sore. Jadi itu yang kelebihan dari Samsiah, Komariah dibanding dengan Samsiah. Kalau Samsiah tetap saja, makanya Natal itu selalu diidentikan dengan salju, karena Eropa itu di bulan Desember musim dingin. Itulah kemudian disebut White Christmas atau Natal putih. Dan itu mendunia, semua orang ikut-ikutan White Christmas. Indonesia White Christmas, padahal bulan Desember itu Indonesia malah musim hujan kan, musim hujan. Australia malah musim panas. Itulah pengaruh budaya dominan Eropa kemudian berkembang ke seluruh dunia. Jadi setiap kali cerita Natal pasti cerita salju. Home Alone misalnya film itu juga cerita tentang bagaimana ditinggal sendiri pada hari Natal, suasana bersalju. Baik Bapak-bapak, Ibu dan jamaah sekalian, ini sedikit tentang hijriah, kemudian tentang hijrah. Ini kemarin saya sudah sampaikan pada saat khutbah, kemudian pada tabligh, tapi penting untuk selalu kita ingat karena memang ini momentum yang luar biasa. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sampai Nabi itu mengatakan alaika bil hijrah dalam surat An-Nisa, dalam hadis An-Nasai, alaika bil hijrah, hendaklah kalian hijrah.
fa innahu la mithlalaha, karena pahala hijrah itu tak tertandingi, tak ada sebutannya pahala hijrah itu. Nah, kenapa kok sampai Nabi mengatakan alaika bil hijrah? Kalau mau fasih hijrah ya, hijrah. Tapi kita lafadznya hijrah. Alaika bil hijrah. Kenapa kita ini diminta oleh Nabi hijrah? Karena ini urusan yang sangat serius. Ini perkara yang sangat besar sebenarnya, ya. Perkara yang sangat besar sampai Nabi melakukannya sendiri. Ini dari sini Ibnu Hajar memberikan definisi yang menurut saya sangat bagus. Dia bilang al-hijratu hiya al-firaru biddin minal fitan, yaitu menyelamatkan agama dari fitnah. Jadi ini urusannya adalah urusan bagaimana mempertahankan milik kita yang sangat berharga ini. Milik kita yang paling berharga, saya kemarin sudah sebutkan, bukan itu semua. Bukan harta benda, bukan keluarga, bahkan bukan nyawa kita, milik kita yang berharga. Karena nyawa itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Milik kita yang berharga yang itu kita dapatkan, bukan pemberian, kita dapatkan, kita pilih, kita dapatkan, itu adalah agama kita. Iman dan takwa itu. Iman dan takwa. Ketika iman dan takwa itu mendapatkan ancaman, maka disitulah hijrah itu menjadi jalan untuk menyelamatkan agama ini. Kita tahu bahwa agama ini akan menentukan posisi kita di akhirat kelak. Karena itulah maka Nabi dan para sahabat untuk mempertahankan risalah, mempertahankan agama, dia meninggalkan Mekah. Bukan hanya meninggalkan Mekah sebagai tempat kelahirannya. Ketika Nabi meninggalkan Mekah itu dia boleh-boleh tengok ke belakang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita ini harus cinta kepada tanah air kita, itu memang betul. Nabi itu sangat cinta kepada Mekah. Sampai dia bilang dalam satu hadis itu, andai aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkanmu, di situ Mekah, itu aku tidak akan meninggalkan kamu, wahai Mekah. Sangat cintanya kepada Mekah. Nah, hanya beda konsepsi cinta kepada Mekah, cinta kepada tanah air dengan kebangsaan sekuler. Kalau kebangsaan sekuler itu apalagi yang chauvinistik, itu nasionalisme yang buta. Itu yang dalam slogan right or wrong is my country. Enggak benar itu. Right is right, wrong is wrong gitu. Kalau negara salah ya salah, kalau negara benar ya benar. Jadi bukan chauvinistik seperti di Amerika kemarin, siapa namanya yang sudah kalah itu. Nah, itu juga mengajarkan chauvinistik. Jadi ini yang penting untuk kita lakukanlah, untuk kita pahami. Kemudian Izzuddin bin Abdussalam mengatakan berdasarkan kajian terhadap sirah, dia menyebut hijrah itu ada dua macam. Al-hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua. Ini yang kemarin saya sebut. Yang pertama adalah hijratul auton, hijrah negeri. Itu yang disebut dengan intikal. Hijrah itu intikal min makanin ila makanin akhor. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Tadi al-firaru biddin minal fitan. Jadi kalau untuk menyelamatkan agama dia harus pindah tempat dia. Pindah tempat, sebagaimana Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan risalah, untuk menyelamatkan agama. Bukan untuk menyelamatkan apa-apa, bukan, tapi menyelamatkan agama. Ini hijratul auton. Kemudian yang kedua, wa hijratul itsmi wal udwan. Meninggalkan dosa dan maksiat. Lagi-lagi itu juga agama, meninggalkan kemaksiatan. Ada satu kondisi yang kadang-kadang tidak terhindarkan oleh orang, bahwa dia berada pada tempat maksiat atau dia melakukan perbuatan maksiat secara terus-menerus. Yang begini ini harus diakhiri. Nah, ketika diakhiri, itulah yang disebut dengan hijratul itsmi wal udwan. Kalau secara syar'i, hijrah itu sebagaimana kita membaca dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah, itu sebagai al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Khuruj, keluar dari darul kufur, negeri kufur, kepada darul Islam.
Darul Kufur adalah negeri yang tidak berlandaskan kepada Islam, yang syiar-syiar Islam tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa diamalkan. Seperti apa? Ini hari saya kira contoh yang paling nyata seperti yang kemarin juga saya sebut itu adalah saudara-saudara kita di Rakhine atau di Rohingya itu. Itu jelas sekali itu adalah Darul Kufur yang membuat mereka tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Tampak mereka sholat gebuki itu, tampak mereka itu puasa bahkan disuruh minum di siang hari bolong dan seterusnya. Maka keluar al-khuruj min darul kufri ila darul Islam. Mekah pada waktu itu Darul Kufur, ila Madinah Darul Islam. Ini pengertian syar'i. Kalau pengertian umumnya adalah al-hijratu fi syar'i tarku manahallahu anhu. Meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. Ini juga berdasarkan hadis al-muslimu man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuknya. Seperti meninggalkan semua hal yang terkait dengan riba, artis meninggalkan pergaulan bebas, meninggalkan narkoba dan sebagainya. Kemarin saya contohkan hari Mukti itu. Ya. Saya itu baru paham ya kehidupan artis itu dari cerita dia. Jadi dia katakan begini, duit itu melimpah, pokoknya melimpah duit itu. Dia mau apa segala macam ada. Tetapi dia itu selalu penuh dengan kecemasan. Saya tanya apa cemasnya? Contoh sederhananya begini. Misalnya ada satu acara, apalagi kalau itu di televisi kan disiarkan. Dia diundang senang banget. Tapi kalau dia tidak diundang, yang diundang artis lain, rasanya itu kata dia itu tersiksa banget. Tersiksa sekali. Seperti kayak perasaan tersisih. Begitu juga jika nanti muncul pendatang baru yang mulai moncer itu tersiksa lagi. Karena seperti dia akan hilang dari peredaran. Jadi isinya itu penuh dengan kecemasan dan kedengkian. Itu yang dia rasakan. Kecemasan dan kedengkian. Kecemasan karena dia takut tersisih, takut tidak populer atau kalah populer. Kemudian kecemasan juga akhirnya dia tersisih sama sekali. Dari situ saya kira kita bisa mengerti ya kenapa banyak sekali artis-artis itu yang berakhir tragis. Seperti penyanyi yang sangat kenal itu sebenarnya Whitney Houston. Whitney Houston itu kan luar biasa itu kan. Itu matinya kan di bathtub. Dia bunuh diri itu, memotong nadinya itu. Nah, di dalam cerita sahabat-sahabatnya itu memang dia beberapa waktu itu dihinggapi oleh kecemasan. Kecemasan apa? Saya kira mungkin kita bisa pahami dari cerita Hari Mukti itu. Kecemasan dia kalah populer dan sebagainya itu. Padahal kan popularitas selalu up and down kan, dan tidak mungkin dia terus menerus berada di puncak, tidak mungkin itu. Marilyn Monroe juga bunuh diri dan sebagainya. Lalu akhirnya dia memutuskan hijrah. Dan apa yang dia rasakan? Dia rasakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia rasakan ketika dia di puncak popularitasnya itu. Di puncak popularitas. Apa? Yaitu ketenangan hidup. Secara material jauh sekali. Bahkan saya tahu persis hidupnya itu dari kontrakan ke kontrakan. Istrinya akhirnya juga minta cerai, nggak tahan. Istrinya sudah terlanjur hidup mewah, hidup dengan hijrah, dia tahan akhirnya minta cerai. Tapi setelah bercerai juga istrinya hidup nggak karu-karuan juga. Yang semula itu begitu dihormati di berbagai tempat, dicium, dipanggil bunyai kadang-kadang gitu. Itu sekarang setelah itu kemudian hidup glamor sudah tidak, dihormati sebagai istri dari seorang dai juga tidak. Akhirnya dia menikah dengan orang Belanda di Belanda. Dan saya tahu karena anak-anaknya yang pertama, makanya disebut Abu Fikri, anak yang pertama itu Fikri itu balik lagi ke Indonesia karena nggak ini juga dengan kehidupan di Belanda, dan divorce juga akhirnya dengan suaminya yang di Belanda itu. Jadi begitulah yang
terjadi, dia merasakan kebahagiaan yang tak terasakan sebelumnya. Meskipun secara material dia jauh sekali. Hidupnya dari rumah kontrakan ke kontrakan, kemudian mobil yang dia pakai juga mobil sewaan. Gitu. Tapi dia tidak pernah mundur sedikit pun dari situasi itu, dari pilihan itu. Penting kemarin saya ceritakan, dia dapat tawaran nyanyi di 50 kota, satu kota 30 juta. Pada waktu itu berarti 1,5 miliar toh, kalau sekarang mungkin sekitar 15 miliar. Itu jumlah yang sangat besar untuk orang yang juga sedang butuh. Tapi dia menolak. Saya tanya kenapa menolak? Saya harus istiqomah. Gitu. Dan dalam keistiqomahan itulah dia meninggal. Suatu hari saya dengar dia itu pasang ring juga, sama seperti saya. Bergegas saya tengok di rumah kontrakannya di komplek Yasmin. Begitu saya tiba di sana, baru saja berangkat ke Medan. Jadi satu hari pasang ring bukan istirahat. Memang fisiknya luar biasa dia. Karena olahraganya juga bagus. Itu sudah terbang ke Medan. Padahal saya waktu pasang ring itu 1 bulan itu masih lemes itu. Karena memang darah banyak keluar dan ini fungsi jantung masih belum normal betul. Itu hijrah, dan bagus dia menginspirasi banyak artis, penyanyi segala macam itu untuk hijrah. Sekarang ada komunitas hijrah, mereka berkumpul dalam pengajian yang disebut dengan musyawarah itu. Ada Ari Untung dan sebagainya di sana, dibimbing oleh Ustadz Adi Hidayat seterusnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jadi hijrah itu sekali lagi perkara yang sangat serius. Sedemikian seriusnya itu sampai dikatakan bahwa hukum hijrah itu wajib jika kita itu berada di dalam kondisi tertindas, didasarkan kepada surat An-Nisa ayat 97 ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh mereka dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Disebut menganiaya sendiri karena dia tidak bergerak. Sudah tahu terancam jiwanya, hartanya, bahkan agamanya, dia diam saja. Ya, kemudian akhirnya mati dalam keadaan begitu. Ditanya, qalu fima kuntum. Bagaimana? Kenapa? Di mana pada waktu itu? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang tertindas. Qalu, kemudian ditanya, kemudian dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu wasi'ah, luas? Fatuhajiru fiha. Hijrahlah di bumi Allah yang luas itu. Jangan diem. Jadi disalahkan dia. Ada di sini dikatakan bahwa hijrah itu wajib. Illal mustad'afin, kecuali buat orang-orang yang tertindas, artinya dijelaskan pada berikutnya itu minar rija wal nisa wal wildan la yastati'una khilatan wa la yahtadun. Itu maksudnya, kecuali orang-orang yang tertindas dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak, la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dan tidak tahu jalan untuk hijrah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut faulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Andai terjadi apa-apa buat orang-orang kayak begini, laki-laki, perempuan dan anak-anak yang la yastati'una khilatan wa la yahtaduna sabila, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat mereka yang memiliki kemampuan, wajib dia itu hijrah. Nah, dari sini maka kemudian dipahami hukum hijrah itu ada wajib, sunnah, bahkan haram. Wajib ketika tadi mampu secara fisik dan harta pergi, ya, dalam keadaan dia berada di tempat yang tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara pribadi. Pada waktu itu wajib berdasarkan surat An-Nisa tadi itu. Sunnah ketika dia itu memiliki kemampuan, ya, secara fisik dan harta, mampu mengamalkan Islam untuk pribadi, tetapi dalam kondisi yang tidak ideal, maka sunnah untuk hijrah. Haram, jadi ada juga hukum
hijrah haram hijrah. Kapan itu? Ketika dia memiliki kemampuan fisik dan harta, mampu mengamalkan maaf, Islam untuk pribadi, dan mampu merubah dari darul kufur menjadi darul Islam. Di titik itu dia haram hijrah. Dari mana? Didasarkan kepada hadis sahih riwayat Bukhari, yaitu haramnya orang meninggalkan medan perang. Haram. Wong di situ lagi berperang dia tinggalkan, padahal dia punya kewajiban di situ. Kalau dia meninggalkan bisa kalah. Disebutkan dalam hadis ini, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau SAW menjawab, syirik kepada Allah. Itu dosa besar yang membinasakan. 1, syirik kepada Allah. Kemudian sihir. Lalu yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wa qatlun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Nah, artinya tidak boleh kita membunuh siapapun. An-nafsa di sini, an-nafsa itu artinya siapapun, anyone, any person, whoever, tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak, artinya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memakan riba. Riba ini luar biasa, sampai Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Fa illam taf'alu, kalau mereka tidak meninggalkan riba, maka fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan Allah dan Rasul akan memerangi mereka. Kemudian memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, berpaling dari perang yang berkecamuk. Itu berpaling artinya meninggalkan situasi perang yang setengah berkecamuk. Lalu yang ketujuh, menuduh zina terhadap wanita yang merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Ini 7 dosa besar. Nah, di antara 7 itu yang kaitannya dengan hijrah tadi, meninggalkan perang, ya. Berpaling dari perang yang sedang berkecamuk, itu dosa besar. Karena itulah maka kemudian dikatakan bahwa dalam keadaan begini meninggalkan atau hijrah itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, jadi jelas bahwa hijrah ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat serius. Nah, tinggallah kemudian apa yang secara real kita hadapi. Kalau yang dihadapi adalah tekanan fisik, tekanan macam-macam seperti yang dialami oleh saudara kita di Rohingya, itu berarti ini hijratul auton. Tapi kalau yang dialami oleh kita ini bukan tekanan fisik, artinya hidup seperti kita di negeri ini, kita bisa menampakkan syiar-syiar Islam secara normal, maka tidak ada kewajiban untuk hijratul auton. Tapi yang kedua ini, yaitu umpamanya dalam keadaan seperti itu dia masih berada pada lingkungan yang penuh dengan keharaman, bahkan dia juga menjadi bagian dari kemaksiatan itu, maka itulah dia wajib hijrah meninggalkan itu. Semua ini disebut hijratul ithmi wal udwan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang tadi saya sebutkan, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Yang keluar dari manusia itu semuanya buruk. Keluar dari tengah-tengah rambut, ketombe namanya. Keluar dari mata itu apa, kalau bahasa Jawanya blobok, belek. Keluar dari telinga, itulah. Keluar dari mulut, keluar dari jalan depan, BAK. Keluar dari jalan belakang, BAB. Keluar dari sela-sela, dari pori-pori kulit, keringat, bau kadang-kadang. Semuanya buruk kecuali 2, yaitu keluar dari mulut ucapan dan keluar dari tubuhnya tindakan, tangan, termasuk kaki. Kalau mulut dan tangan itu juga buruk, maka praktis semua yang keluar dari manusia ini buruk. Keluar dari manusia ini buruk. Disitulah manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Hewan itu seburuk-buruk hewan, kambing, semua masih bisa disembelih, dagingnya masih bisa dimakan. Manusia sudah tidak bisa.
Maka tinggal ada dua peluang untuk menjadi baik manusia itu, dari lesannya dan dari tangannya. Dan ini ada kriteria sederhana yang disampaikan oleh Nabi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat dari mulutnya dan dari tangannya, dari tindakannya. Karena itu memang kita harus menjaga lesan dan tangan. Ada banyak perkara yang muncul dari lesan. Ada banyak yang muncul perkara dari tangan yang mewakili lisan, ngetik ya, di sosmed, ngomong macam-macam itu. Apalagi ini hari kan hukum tidak berjalan normal kan. Kalau yang sebelah sono ngomong apa saja dibiarkan. Kalau yang sebelah sini, ya, yang disebut oposisi itu ngomong sedikit, salah sedikit, itu yang dialami oleh saudara kita itu Edi Mulyadi. Waduh, kasihan sekali. Itu memang betul-betul dikerjain. Ada 50 saksi, itu semua saksi rekayasa. Sudah dikumpulin dulu oleh pihak penuntut, di briefing itu. Di briefing. Briefingnya itu sederhana saja. Ya betul itu, kata-kata tempat jin buang anak itu menyinggung kami. Seragam semua 50. Tapi begitu masuk di ruang pengadilan ditanya macam-macam, kagak ada yang paham. Jadi sudah betul-betul rekayasa. Nah, tetapi rekayasa bisa terjadi oleh karena ada peluang yang muncul dari kita, muncul dari lesan kita, atau muncul dari kontrol dari tangan, sebenarnya mewakili lesan kan di sosmed ini hari ya. Karena itu harus dijaga betul. Prinsipnya adalah itu. Karena Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Ketimbang ngomong nggak bisa baik, diam. Kalau mau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Keutamaan hijrah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 6 keutamaan hijrah. Yang pertama, sebagai bukti keimanan yang besar. Dalam surat Al-Anfal 74 Allah mengatakan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi iman, hijrah, jihad. Iman, Nabi dan sahabat, iman, kemudian hijrah, lalu jihad. Dari Madinah jihad, ada perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan. Wa nasaru ini yang kemudian disebut dengan kaum Ansor. Orang yang berhijrah disebut kaum Muhajirin, orang yang menolong kaum Muhajirin disebut kaum Ansor. Wa ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Dua-duanya sama-sama baik. Orang yang berhijrah Muhajirin bagus, orang yang menolong orang yang berhijrah itu juga bagus. Itulah Muhajirin dan Ansor yang kemudian dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Pahalanya tak ternilai. Ini yang berapa kali saya sampaikan dalam dalam hadis An-Nasa'i itu. Alaika bil hijrah. Hijrahlah kamu, fa innahu la mithlalaha, karena pahalanya tak ada bandingannya. Saking besarnya itu sampai Nabi tidak bisa lagi ngomong la mithlalaha, karena urusannya yang sangat besar tadi itu berkenaan dengan penjagaan terhadap agama kita. Kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini muraghaman katsira. Muraghaman itu apa? Kalau kita baca tafsirnya, muraghaman itu makanul hijrah. Katsira berarti yang banyak. Tempat hijrah yang banyak. Pada mulanya pasti orang akan berpikir aku mesti pergi kemana, gak kebayang. Tapi begitu hijrah Allah kemudian bukakan muraghaman katsira. Aku nanti rezekinya dari mana, nafkahku dari mana? Kalau aku tinggalkan pekerjaan ini, kemudian nanti kerja apa segala macam. Allah katakan di dalam An-Nisa ayat 100 itu ini bahwa barang siapa yang berhijrah wa may yuhajir, artinya hijrah dulu. Hijrah dulu. Kalau belum hijrah nggak akan tahu kita tempat hijrah itu ternyata banyak. Kalau kita belum hijrah, kita tidak akan tahu bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Itu semuanya pakai fi'il mudhari'. Artinya itu ongoing proses itu.
Jadi dalam ongoing proses hijrah itulah dia akan mendapatkan murahaman katsira wafsa'ah. Gitu. Kemudian bagaimana kalau meninggal? Allah katakan wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, ya, berhijrah ila Allahi wa rasulihi artinya ikhlas lillahi taala. Hadis tentang niat itu kaitannya dengan hijrah. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hajarat ma hajara ilai. Jadi terkait dengan hijrah. Hijrah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lainnya. Dalam riwayat Asbabul Wurud dari hadis ini itu ada pemuda yang ikut hijrah bersama Nabi, cuma dia itu ikut hijrah gegara itu gadis incarannya itu ikut hijrah. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian keluarlah sabda Nabi yang berkata seperti itu. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron ilallahi wa rasulihi artinya ikhlas, thumma yudrikul maut, kemudian dia mati seperti saudara kita dari Rohingya yang meninggal di tengah lautan itu. Gak kebayang itu seperti apa. Saya dulu waktu tugas akhir kuliah itu di daerah Fak-Fak, itu setiap hari itu naik, sebutnya mereka Johnson itu apa, kapal klotok kecil gitu yang paling muat 2-3 orang itu menyusuri pantai di Fak-Fak bawah semenanjung Onin itu, karena kita harus mapping batu-batuan yang di pinggir-pinggir pantai itu saja itu paling 2-3 jam. Ada pernah hampir 1 hari itu diterpa ombak, saya bilang waduh ini selesai mungkin di sini, tapi alhamdulillah selamat. Itu saja ngerasakan kayak begitu. Itu bukan pergi jauh, baru perairan Fak-Fak. Ini melintas samudra, kan di Samudra Hindia toh itu dari Rohingya itu berbulan-bulan. Yang saya jumpai di Langsa itu saya tanya, kau berapa lama? 3 bulan, terapung-apung di tengah lautan. Makan, tidak ada makanan, minum, tidak ada minum. Hujan, menunggu waktu hujan. Hujan itulah minuman mereka dan makanan mereka. Meninggal satu-satu meninggal, dibuang ke laut. Jadi yang mereka selamat itu adalah sebagian dari yang tersisa. Dan kebetulan ada yang bisa bahasa Melayu. Saya tanya itu yang saya ceritakan kemarin. Itu hafal Al-Quran 30 juz. Saya sempat rekam itu, bacaannya bagus sekali. Saya tanya. Jadi memang rahimnya itu mayoritas Muslim gitu. Dan itu yang kemudian digusah itu oleh ekstremis Hindu di Rohingya. Jadi kalau mereka meninggal insya Allah begini posisinya, karena itu tidak ada yang perlu ditakuti dalam hijrah itu. Wa may yudrik thumma yudrikul maut waqad waqa'a itu artinya sudah. Ya, sungguh telah ditetapkan, sungguh sudah ditetapkan. Ayat telah itu sudah juga ya. Sungguh telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mendapatkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian mendapatkan mahfirah, thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, fitan, mendapatkan fitan. Fitnah bagian dari fitan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Tsumma jahadu wa sabaru. Inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanmu sudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang keenam mendapatkan surga. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. A'dham.
bukan sekadar azim, tapi a'zam, superlatif dari azim. A'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun, dan orang-orang itulah yang mendapatkan kemenangan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dan keridhaan serta surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian kemuliaan-kemuliaan hijrah. Tapi hijrah itu selalu tidak mudah karena ada tantangan-tantangannya. Tantangan yang utama itu dari mindset, dari pola berpikir yang tidak islami. Mau tinggalkan, nanti aku kemana? Tadi penting sekali meyakini ayat tadi itu, bahwa wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Supaya ininya lurus. Sebab kalau pikirannya nggak lurus, nggak benar, itu mau hijrah, mau meninggalkan tempat yang ini ragu-ragu, mau meninggalkan pekerjaan yang penuh dengan maksiatan ragu-ragu, yang mau meninggalkan ragu-ragu, semua ragu-ragu, ujung-ujungnya tiba-tiba sudah mati. Tantangan dari keluarga. Makanya kalau kita membaca kisah para sahabat yang hijrah itu suami meninggalkan istri, istrinya nggak mau diajak, anak meninggalkan bapak, bapak meninggalkan anak, ditinggalkan semua, yang bersisa cuma baju yang nempel di dirinya. Karena itulah orang-orang muhajirin ketika hijrah di Madinah, tiba di Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapat harta fa'i Bani Nadir, ada fa'i, ada anfal. Kalau anfal itu rampasan perang yang didapat melalui pertempuran. Kalau rampasan perang yang didapat tanpa melalui pertempuran, kedua-duanya dari jihad, itu namanya fa'i. Fa'i Bani Nadir. Jadi Bani Nadir itu berkhianat kepada Rasulullah SAW, kemudian dikepung. Setelah dikepung, nggak terjadi pertempuran, menyerah mereka. Nah, harta mereka diambil sebagai fa'i. Nah, ketika sudah dapat fa'i, Rasulullah SAW itu hanya membagi kepada kaum muhajirin saja, tidak kepada orang-orang Ansor. Sempat orang-orang Ansor itu protes. Lalu untuk kami apa? Nah, Nabi mengatakan, untuk kamu cukuplah aku. Ada sebagian yang langsung memahami, ada sebagian masuk begitu. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan di sana alasannya, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Kita membaca di dalam surat Al-Hasr, supaya harta itu tidak hanya berkembang atau berputar di antara orang-orang kaya saja. Itu asbabul nuzulnya itu berkenaan dengan pembagian harta fa'i Bani Nadir. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Yang itu kemudian dalam konteks sistem ekonomi Islam itu dijadikan sebagai pegangan bahwa di dalam Islam, di dalam masyarakat itu memang harus ada namanya, kalau bahasa campurannya itu tawazunisasi. Tawazunisasi itu bersifat imperatif. Itu policy dari pemerintah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu melakukan kebijakan imperatif. Dia tidak membagi harta fa'i itu mestinya dibagi kepada para mujahidin, baik itu Ansor dan Muhajirin. Tapi Nabi melihat bahwa kaum muhajirin, orang-orang muhajirin, muhajirin itu datang kepada Madinah dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Sementara orang-orang Ansor memang dia tinggal di Madinah, keluarga, harta segalanya lengkap. Kalau dibagi rata itu makin tidak imbang. Karena itulah Nabi hanya membagi harta fa'i Bani Nadir itu kepada muhajirin saja, tidak kepada Ansor. Nah, inilah yang terjadi, dan ini pula yang dihadapi yang paling berat oleh para sahabat ketika itu, bagaimana mereka harus meninggalkan keluarga segala macam untuk memenuhi panggilan hijrah. Kemudian tantangan hijrah dari lingkungan pergaulan lama. Nah, itu jelas itu. Allah disebut so'alim lah segala macam itu. Sebelum akhirnya banyak artis yang hijrah, Hari Mukti itu waduh udah dibully macam-macam. Ya. Termasuk dia itu mengatakan kepada saya bahwa kenapa dia berpakaian seperti itu untuk menegaskan identitas dia. Jadi dia mantapkan itu. Jadi tidak pernah lagi dia pakai celana, pakai baju biasa, pakai begitu itu supaya gitu sekaligus beda gitu.
dan ternyata memang positif dalam konteks membangun kekuatan psikologis dan juga lingkungan lamanya itu. Lama-lama kemudian yang mereka semula ngecek-ngecek itu ikut juga satu persatu, dan sekarang sudah umum lah artis hijrah itu. Kemudian tantangan hijrah dari sistem dan penguasa sekuler, ini yang paling berat. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan persoalan pribadi-pribadi, tapi oleh karena penguasa di Mekah pada waktu itu. Kalau kita mengenal istilah oligarki, waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat juga berhadapan dengan oligarki, penguasa lokal pada waktu itu, namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu. Kalau sekarang ada Abu Janda, itu yang dihadapi pada waktu itu. Jadi memang hijrah ini urusannya bukan hanya soal pribadi, tapi juga berkenaan dengan sistem. Dan inilah sebenarnya puncak dari hijrah, yaitu meninggalkan sistem sekuler, sistem jahiliyah menuju kepada sistem Islam. Itu hijrah puncak itu, karena itu yang akan memberikan efek atau impact yang luar biasa dalam kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempertahankan jati diri kita sebagai seorang muslim sejati yang memegang terus ya dengan kokoh. Dalam hadis Nabi mengatakan begini, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada suatu hari itu keadaan atau masa, as-sabiru 'ala dinihi, orang yang sabar memegang agamanya itu kal qabiti 'ala jamri, seperti orang memegang bara api. Kalau kita memegang bara api, apa yang kita lakukan? Refleks pasti dilepas, saking panasnya. Tapi ini hari bara api itu adalah agama kita, yang kalau kita lepas kita kehilangan barang yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu harus dipegang at all cost, dengan risiko apapun, meskipun tangan itu harus melepuh. Dan itu pula yang diingatkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Tobroni, ala innal kitaba wa sultana saya tarikoni, kitab dan Al-Quran itu akan berpisah. Itu. Kapan berpisah? Ketika penguasa itu mengambil keputusan tanpa berdasarkan Al-Quran. Yakduna li anfusihim ma la yakduna lakum, kata Nabi dalam hadis riwayat Tobroni. Lalu apa yang harus dilakukan? Fala tufarikul kitab, janganlah engkau memisahkan diri dari Al-Quran dengan resiko apapun. Dalam hadis ini ditutup dengan satu ungkapan yang sangat luar biasa. Kata Nabi, mautun fi taatillah, mati dalam keadaan taat kepada Allah, khairun min hayatin fi maksiatillah, lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita mati selalu dalam hidup dalam taat kepada Allah, sehingga mati pun dalam keadaan taat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, insyaallah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya marilah kita